Inverse fungsi trigonometri. Kelas 11 IPA, Matematika Peminatan. Sebelum masuk ke inverse fungsi trigonometri, kita ingat dulu mengenai fungsi inverse. Di sini, kalau misalkan adalah X, kemudian X ini masuk ke dalam fungsi F, maka akan menghasilkan Fx. Kalau Fx ini kita beri nama Y, maka menjadi Fx sama dengan Y. Sekarang kita akan mencari inverse fungsi F. Caranya gimana? Inverse fungsi F yang dimasukkan sekarang Y. Menuju X berarti sama dengan X. Ya. Inverse fungsi F, Y sama dengan X. Bagaimana dengan inverse fungsi trigonometri? Nah, inverse fungsi trigonometri merupakan kebalikan dari fungsi trigonometri. Inverse fungsi trigonometri digunakan untuk mencari sudut dari trigonometri. Jadi inverse fungsi trigonometri digunakan untuk mencari sudut dari trigonometri. Kalau di sini fungsi trigonometrinya adalah Y sama dengan sin theta, maka bisa kita cari inverse-nya. Dengan cara theta sama dengan inverse sin Y. Atau theta sama dengan arcus sin Y. Dengan tetanya adalah besar sudut. Ya, inverse itu untuk mencari besar sudut. Sekarang, kalau theta adalah X, maka fungsi trigonometri Y sama dengan sin theta berubah menjadi Y sama dengan sin X. Sehingga inverse-nya adalah X sama dengan inverse dari sin Y. Atau X sama dengan arcus sin Y. Kita lihat contoh langsungnya. Sin 30 derajat, kalian sudah tahu. Hasilnya adalah 1/2. Ini bisa kita tulis menjadi inverse sin 1/2 sama dengan 30 derajat. Saya ulangi, inverse sin 1/2 sama dengan 30 derajat. Atau bisa juga kita tuliskan 30 derajat sama dengan inverse sin 1/2. Contoh yang pertama, tentukan nilai X jika sin X sama dengan 1/2 akar 2. Sekarang, kalau 1/2 akar 2 kita ganti menjadi Y, maka menjadi sin X sama dengan Y. Atau bisa juga kita tuliskan Y sama dengan sin X. Maka inverse-nya adalah X sama dengan inverse dari sin Y. Tadi Y adalah 1/2 akar 2. Maka menjadi 1/2 akar 2 sama dengan sin X. Maka inverse-nya adalah X sama dengan inverse dari sin 1/2 akar 2. Kita lihat di sini. Sin berapa sih? Ya, sin X hasilnya 1/2 akar 2. Jadi sin berapa sih yang hasilnya 1/2 akar 2? Ini 1/2 akar 2.
sudutnya adalah 45 derajat. Maka sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Ini 1/2 akar 2, ini 1/2 akar 2. Ini sin, ini sin. Berarti X-nya adalah 45 derajat. Contoh yang kedua, tentukan nilai X jika inverse tangan 1 adalah X, ya. Di sini X-nya adalah derajat, ya. Inverse tangan 1 adalah X. Bisa kita tuliskan tangan X sama dengan 1, ya. Dilihat di sini, ini sama. Inverse sin 1/2 adalah 30 derajat. Bisa dituliskan sin 30 derajat adalah 1/2. Sin 30 derajat sama dengan 1/2. Berarti ini menjadi tangan X sama dengan 1. Oke. Nah, tangan berapa sih yang hasilnya 1? Tangan yang hasilnya 1 adalah 45 derajat. Maka di sini X-nya adalah 45 derajat. Contoh yang ketiga. Tentukan nilai dari inverse cos 1/2. Kalau inverse cos 1/2 hasilnya adalah X, maka kita tuliskan inverse cos 1/2 sama dengan X. Ini bisa kita tuliskan cos X sama dengan 1/2. Dari sini ya. Inverse sin 1/2 sama dengan 30 derajat. Bisa kita tuliskan sin 30 derajat sama dengan 1/2. Berarti ini menjadi cos X sama dengan 1/2. Nah, cos yang hasilnya adalah 1/2 adalah 60 derajat. Berarti di sini X-nya adalah 60 derajat.